Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pekerjaan kami, yakni mengenai EPNP Intervensi Gizi pada PTM Kanker yang disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sabita Busain, dan teman saya Khadijah Samia serta Safira Khairunisa. Yang pertama ada latar belakang. Untuk kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian tingkat dunia dengan jumlah kasus yang terus meningkat, mencapai sekitar 19,29 juta kasus baru dan hampir 10 juta kematian pada tahun 2020. Selain dampak penyakit itu sendiri, pasien kanker sangat rentan mengalami malnutrisi akibat perubahan metabolisme, penurunan nafsu makan, serta efek samping terapi seperti kemoterapi yang dapat mengganggu asupan dan penyerapan nutrisi. Kondisi malnutrisi ini dapat memperburuk respon terhadap pengobatan, meningkatkan risiko komplikasi, serta menurunkan kualitas hidup dan harapan hidup pasien. Oleh karena itu, intervensi nutrisi seperti pemberian oral nutrisional suplemen atau ONS menjadi penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien. Meskipun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut dalam mendukung keberhasilan terapi kanker. Terdiri dari dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk yang tujuan umum, menganalisis efektivitas intervensi oral nutritional support atau ONS pada penderita kanker. Kemudian untuk tujuan khusus, yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian ONS terhadap status gizi pada pasien kanker. Yang kedua, menganalisis perubahan parameter klinis seperti berat badan, HB, albumin, setelah pemberian ONS. Yang ketiga, membandingkan hasil terapi antara pasien kanker yang mendapatkan intervensi ONS dengan yang tidak mendapatkan ONS. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengaruh ONS terhadap kualitas hidup pasien kanker selama menjalani terapi. Selanjutnya ada pick-up question. Apakah pemberian oral nutritional support efektif dibandingkan perawatan standar tanpa ONS dalam meningkatkan status gizi dan kualitas hidup pasien kanker selama terapi? Untuk population, yakni pasien kanker yang menjalani terapi, intervention, pemberian oral nutritional support dengan edukasi atau konseling gizi, comparison, terapi standar tanpa ONS atau dengan edukasi diet saja, outcome, peningkatan status gizi seperti berat badan, BMI, komposisi tubuh, perbaikan kualitas hidup, dan penurunan komplikasi terapi, misalnya mukositis. Kemudian untuk waktunya selama masa terapi, kurang lebih 6 minggu hingga beberapa bulan sesuai durasi pengobatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ingin melanjutkan. Kemudian ada synthesis of evidence dari jurnal pertama, penelitian oleh Mello, Arthur, Burgess-Stein, 5, dan Luana et al. Pada tahun 2021 berjudul Effect of Oral Nutritional Supplements with or Without Nutritional Counseling or Mortality Treatment, Tolerance and Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Receiving Chemoradiotherapy, a Systematic Review dan Meta-Analysis. Kemudian desain studi dan sampelnya. Desain studinya adalah systematic review dan meta-analisis dari randomized control trial. Sampelnya ada 695 pasien dengan pasien kanker kepala dan leher, usia 46 sampai 70 tahun. Mayoritas sampel berjenis kelamin laki-laki. Durasi yang dilakukan selama penelitian ini adalah 6 sampai 25 minggu, yaitu untuk durasi pendek, atau 3,8 tahun untuk terapi panjangnya. Intervensi yang diberikan adalah
Early ONS diberikan sejak awal terapi sebagai pencegahan malnutrisi. Rutin ONS diberikan setelah muncul masalah nutrisi, penurunan asupan atau gejala yang berat. Kemudian pemberian ONS dibandingkan dengan pemberian biasa. Setelah yang terakhir pemberian ONS saja dibanding dengan pemberian konseling saja. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah pemberian oral nutritional supplement atau ONS berperan dalam memperbaiki status gizi, kenaikan berat badan bertambah sekitar 1,1 kilogram, eh, 95% CI, minus 0,94 sampai 3,14. Tapi dampaknya terhadap luaran klinis lain masih terbatas, tidak terbukti jelas adanya penurunan mortalitas dengan hasil RR 1,73 maupun meningkatkan kualitas hidup MD plus 4,45 dan tidak signifikan. Kemudian adanya peningkatan efek samping RR 12,92 seperti mual dan rasa penuh justru bisa mengganggu asupan makan pasien sehingga perlu pemantauan dan penyesuaian bentuk dan dosis suplemen. Kemudian ada synthesis of evidence yang dari jurnal kedua ada Dow et al. Pada tahun 2020 dengan judul Effect of Oral Supplement on the Nutritional Status of Nasopharyngeal Carcinoma Patient Undergoing Concurrent Chemotherapy, a randomized control phase 2 trial. Desain studinya RCT atau Randomized Control Trial Phase 2, multicenter, open label. Kemudian menggunakan ANOVA sebagai analis repeated measurement yang sesuai untuk data longitudinal. Sampelnya adalah pasien kanker nasofaring stadium 2 sampai 4B yang menjalani concurrent chemoradioterapi atau CCRT. Usia sampel pada penelitian ini adalah 18 sampai 70 tahun dengan usia median 47 tahun. Durasi yang dilakukan selama terapi CCRT ini adalah 6 minggu. Intervensi yang diberikan adalah pasien menerima konseling diet individual ditambah ONS produk healing elemen dengan dosis bertahap. Minggu pertama sampai minggu kedua diberikan 25 gram 33 kali sehari. Minggu ketiga sampai ke-6 ditingkatkan menjadi 50 gram pemberian 3 kali sehari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berat badan, BMI, dan parameter komposisi tubuh seperti FFMI, SM, dan BCM menurun signifikan pada kedua kelompok dari baseline hingga minggu ke-6, tanpa perbedaan signifikan antara kelompok ONS dan kontrol secara keseluruhan. Namun kelompok ONS menunjukkan pemeliharaan BMI yang lebih baik pada minggu pertama dan pada pasien dengan asupan ONS lebih dari 2 atau 3 dari yang direncanakan, FFMI dan SM secara signifikan lebih baik dibandingkan kontrol. Skor PGSGA pada akhir minggu ke-6 juga lebih baik pada kelompok ONS dibandingkan kontrol. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam hal toksisitas akut antara kedua kelompok. Kemudian jurnal yang terakhir ada dari Syahrudin et al. Pada tahun 2025 dengan judul The Impact of Oral Nutrition Supplement and Dietary Education on Nutritional Status, Knowledge, Attitude, and Behavior in Cancer Patient, a randomized control clinical trial. Desainnya RCT open label dan single center. Sampelnya ada 108 pasien kanker paru dan ginekologi, 87 menyelesaikan studi dengan usia lebih atau sama dengan 18 tahun dengan kondisi malnutrisi. Durasinya dilakukan selama 8 minggu dan intervensi yang diberikan adalah kelompok intervensi menerima edukasi diet dan ONS berupa Nutrigen 3 kali sehari, sedangkan kontrol hanya edukasi diet.
Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok intervensi mengalami peningkatan berat badan dan BMI, sedangkan kelompok kontrol mengalami penurunan asupan energi dan protein serta skor pengetahuan meningkat pada kedua kelompok. Namun, perbaikan sikap dan perilaku hanya signifikan pada kelompok intervensi. Selain itu, prevalensi anemia lebih rendah pada kelompok intervensi, yaitu 60% berbanding dengan 80,9%. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar albumin dan marker inflamasi antara kedua kelompok. Kemudian ada outcome dan measurement plan-nya. Untuk studi pertama, eh, primary outcome-nya adalah mortalitas, toleransi terapi kanker, dan kualitas hidup. Untuk secondary outcomes-nya ada status fungsional, berat badan, efek samping ONS. Measurement plan-nya adalah risk ratio, instrumen EORTC, QLQ-C30, hand grip strength, timbangan medis standar, dan laporan kejadian klinis. Kemudian untuk studi yang kedua, primary outcome-nya itu status gizi, berat badan, dan BMI. Kemudian secondary outcome-nya ada parameter biokimia berupa albumin dan HB serta efek samping terapi. Measurement plan untuk jurnal kedua, pengukuran antropometri, pemeriksaan laboratorium, dan yang terakhir ada evaluasi selama periode CCRT. Yang terakhir dari jurnal ketiga itu primary outcome-nya ada perubahan status gizi, skor pengetahuan, sikap dan perilaku. Secondary outcome-nya ada asupan energi dan protein, kadar hemoglobin berupa kondisi anemia, albumin, dan marker inflamasi. Measurement plan-nya ada pengukuran antropometri pada baseline dan minggu ke-8, kuesioner KAP sebelum dan sesudah intervensi, pemeriksaan laboratorium terlampir, dan dilakukan food record atau food recall. Kemudian untuk slide selanjutnya kan dilanjutkan saya selanjutnya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan terkait metodenya. Untuk penelitian yang pertama, dari studi Malio et al. Pada tahun 2021, pertanyaan kliniknya yaitu apakah pemberian oral nutrition supplements atau ONS dapat mempengaruhi mortalitas, toleransi, pengobatan, kemudian kualitas hidup, status fungsional, berat badan, dan efek samping pada pasien kanker selama terapi. Kemudian untuk strategi penelusuran literaturnya yaitu ada database dari PubMed, Embase, Central, kemudian ada Lilac, Web of Science, dan terlampir. Untuk filternya sendiri ada head and neck cancer, kemudian ada oral nutritional supplements, kemudian ada kemoradioterapi dan radioterapi. Untuk kata kuncinya yaitu ada head and neck cancer, and oral nutritional supplements, and chemoradiotherapy, and randomized control trial. Untuk yang penelitian kedua dari Duo S. Ding pada et al. Pada tahun 2020, untuk pertanyaan kliniknya yaitu apakah kombinasi dietary counseling plus ONS lebih efektif dibandingkan dietary counseling saja dalam mempertahankan status nutrisi pada pasien kanker nasofaring selama kemoradioterapi. Untuk strategi penelusuran literaturnya sendiri, database-nya dari PubMed, ScienceDirect, kemudian ada filternya yaitu Randomized Control Trial, NPC, ONS, Nutritional Status, BMI, dan Body Composition. Untuk kata kuncinya yaitu ada Oral Nutritional Supplements and Dietary Counseling, and ada Nasopharyngeal Carcinoma, Randomized Control Trial, and Nutritional Status. Untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu ada dari Syahrudin et al. Pada tahun 2025, di mana pertanyaan kliniknya yaitu, apakah kombinasi oral nutritional supplements atau ONS dan edukasi diet lebih efektif dibandingkan edukasi diet saja dalam meningkatkan status gizi, pengetahuan, sikap, dan perilaku pada pasien kanker? Untuk strategi penelusuran literaturnya, yaitu ada database-nya PubMed dan ScienceDirect,
Kemudian untuk filternya ada randomized clinical trial, maaf. Kemudian ada pasien kanker, ONS, edukasi diet, status gizi dan pengetahuan, kemudian ada perilaku. Untuk kata kuncinya yaitu ada oral nutritional supplements and dietary educations and cancer, patient and nutritional status and knowledge and behavior and randomized clinical trial. Untuk findingsnya yang pertama dari literatur yang pertama yaitu dari Melo pada tahun 2021. Findings yang pertama yaitu dari ONS dengan ataupun tidak disertai konseling gizi memberikan hasil tidak konsisten pada outcome klinis. Kemudian terdapat peningkatan berat badan sekitar 1,1 kilogram yang berperan dalam memperbaiki status gizi. Kemudian ada peningkatan status gizi tidak berbanding lurus dengan perbaikan klinis karena tidak ada bukti jelas menurunkan mortalitas maupun meningkatkan kualitas hidup atau hasilnya tidak signifikan. Kemudian untuk penggunaan UNS sendiri dikaitkan dengan peningkatan efek samping secara signifikan yaitu dengan RR 12,92 dengan 95% CA, CI, kemudian seperti mual, muntah, dan rasa penuh. Pada penelitian yang kedua yaitu dari Duo pada tahun 2020, yaitu findingsnya ada yang pertama berat badan, BMI, dan komposisi tubuh menurun selama terapi pada kedua kelompok. Kemudian ada pasien dengan asupan ONS yang diberikan 2 per 3 kebutuhan menunjukkan FFMI dan massa ototnya lebih baik dibandingkan kontrol. Untuk skor PGSGA, yaitu lebih baik pada kelompok ONS di akhir terapi. Untuk pemeliharaan berat badan dan BMI itu sedikit lebih baik pada kelompok ONS, meskipun tidak signifikan. Kemudian ada efektivitas ONS sangat dipengaruhi oleh kepatuhan konsumsi, yaitu inteknya cukup. Untuk penelitian yang terakhir ada dari Syahrudin et al. Pada tahun 2025 untuk findingsnya sendiri. Yang pertama adalah kelompok intervensi atau ONS plus edukasi diet mengalami peningkatan berat badan yaitu plus 1,68 kilogram dan BMI yaitu 0,86 kilogram per meter persegi. Sedangkan kelompok kontrol sendiri yaitu mengalami penurunan di mana ada juga pengetahuan nutrisinya meningkat signifikan pada kedua kelompok, tetapi sikap dan perilakunya hanya meningkat signifikan pada kelompok intervensi saja. Untuk yang ketiga, ada asupan energi dan protein meningkat signifikan pada kelompok intervensi, sedangkan kelompok kontrol mengalami penurunan. Kejadian anemia lebih rendah pada kelompok intervensi, yaitu 60% jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 80,9%. Yang terakhir ada secara keseluruhan, yaitu kombinasi ONS ditambah edukasi diet lebih efektif dalam memperbaiki status gizi dan perilaku makan dibandingkan dengan edukasi saja. Untuk selanjutnya yaitu ada implication for practice, di mana yang pertama ONS dapat digunakan sebagai intervensi suportif untuk membantu mempertahankan atau meningkatkan status gizi, yaitu terutama pada pasien yang beresiko malnutrisi selama terapi kanker, namun tidak menjadi satu-satunya intervensi yang diberikan. Kemudian perlunya diberikan pemantauan efek samping yaitu seperti mual dan intoleransi dari gastrointestinal yang dapat menurunkan kepatuhan pasien. Untuk selanjutnya yaitu ada ONS sebaiknya diberikan bersamaan dengan edukasi nutrisi atau konseling diet karena kombinasi ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan asupan energi, protein, serta memperbaiki status gizi dan perilaku makan pasien. Efektivitas ONS sendiri sangat bergantung pada kepatuhan konsumsi pasien, sehingga tenaga kesehatan perlu memastikan pasien mengonsumsi ONS dalam jumlah yang cukup, yaitu lebih dari sama dengan 2/3 kebutuhan, agar dapat mempertahankan massa otot dan status gizi pasien. Intervensi nutrisi sendiri perlu dilakukan secara kontinu selama terapi, yaitu kurang lebih 6 sampai dengan 8 minggu, karena selama kemoradioterapi sendiri terjadi penurunan berat badan, BMI, dan komposisi tubuh pada sebagian besar pasien. Kemudian ada pemantauan status gizi secara rutin, yaitu ada BB, BMI, kemudian
PGSGA, dan komposisi tubuh diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi dan mencegah penurunan status gizi yang lebih lanjut. Berikut daftar pustaka yang terlampir dan merupakan slide terakhir dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan sanggahan dapat dicantumkan di komentar. Kemudian untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.